Lagi shalom. Kurang keras nih, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita begitu bahagia dapat berkumpul di tempat ini di doa pagi Santa Clara pada pagi hari sampai siang hari ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mau bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Pada siang hari ini juga kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara kita yang masih sangat muda, Tony Chen. Sungguh luar biasa, Tuhan telah memilih saudara kita Tony Chen untuk membagikan firman pada siang hari ini yang merupakan berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama saat ini kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau katakan sebab Dia besar, Dia sungguh ajaib Tuhan kita. Mari kita bersama-sama kita mau katakan di dalam pujian ini, karena pujian adalah 2 kali doa. Ya, mari kita bersama-sama. Sebab Kau besar. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini sampai siang hari ini kami telah
Kau berikan kesehatan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Di doa pagi Santa Clara, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji Engkau, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Di saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja atas kami. Dan kami percaya, kami yang membawa beban hidup, pergumulan, Engkau menjamah, Engkau pulihkan kami. Kami yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami mempunyai kerinduan untuk selalu memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Roh Kudus saja yang beracara pada pagi hari ini sehingga sampai siang hari ini Tuhan. Kami mau boleh mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu terkasih, saudara kita Tony Chen, yang akan membawakan firman hidup menjadi penyembah yang benar. Kami rindu Tuhan menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Bapa beracara pada pagi hingga siang hari. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita mengatakan hari-hari yang kita lalui bersama Tuhan Yesus. Amin. Suka duka yang kita alami, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita ke dalam Dia. Bersama Yesus, suka duka menjalani. Sama siapa? Bersama Yesus, persoalan cobaan tak ku hadapi. Bersama Yesus, bersamaku. Sekali lagi kita mengatakan hari-hari bersama Yesus, suka duka menjalani. Bersama Yesus, persoalan cobaan tak ku hadapi. Bersama Yesus, bersamaku. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau memberi salam kepada teman-teman kita, kanan, kiri. Kita mengatakan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Hari-hari yang kita lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka menjalani. Bersama Yesus, persoalan cobaan tak ku hadapi. Bersama Yesus, bersamaku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka menjalani. Bersama Yesus, persoalan cobaan tak ku hadapi. Bersama Yesus, bersamaku. Bersama Yesus, bersama Yesus, bersamaku. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya mau bersaksi sebentar sedikit. Saya mengalami suatu masalah di mana Pak Alem, suami saya, mengalami stroke ringan tahun 2021 kemarin bulan Juni. Dirawat inap di Vanda selama
6 hari 5 malam. Setelah itu pulang ke rumah, dapat hadiah lagi, kena COVID Delta. Wah, luar biasa. Tapi saya percaya Tuhan selalu bersama dengan saya dan kami. Kami berdua isolasi mandiri di rumah. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saturasi oksigen turun Pak, karena ada komorbid masa lalu. Tapi tetap nggak stabil. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau memuji. Saya juga turun juga, cuma nggak sedrastis Ale gitu ya. Saya cuma, Tuhan, saya ingat hati yang gembira adalah obat. Ya, ini apa namanya, pakai apa? Rasa kasih. Saya bilang turun gitu kan. Akhirnya saya ingat Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Saya nyanyi, saya lihat nih saturasi oksigen naik. Itu luar biasa Tuhan. Dan juga terus doakan Pak Alen masih stroke ringan ya, belum pulih kan gitu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu terkasih. Kalau kita ada masalah, kita harus pegang terus Tuhan Yesus ya. Kita panggil namanya, dalam nama Yesus pasti sakit penyakit akan sembuh dan pulih ya. Makanya kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada di sini, boleh bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sekali lagi mau memuji Dia. Kita mau katakan aku percaya. Kita mau bersyukur karena kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan
terakhir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah kami anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami mau merasakan hadirat. Kami mau merasakan urapan-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja atas kami. Kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh merupakan dupa yang harum di hati kami. Penuhi hati kami dengan hadirat. Terima kasih Tuhan.
kami Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Kami selalu rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami, berjalan bersama kami setiap saat. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang terkasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami resapi dengan kedalam hati kami, sehingga itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjalani bersama dengan Engkau, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih ya Bapa. Beracara dan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Kami buka hati kami, telinga kami, hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah banyak sepulang kami dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom. Apa kabar? Wah, gak kompak. Apa kabar? Wah, gak kompak juga. Saya boleh gak minta kalau saya tanya apa kabar, jawabannya jangan begitu. Kita coba ya sekali lagi. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya baik. Sekali lagi ya. Apa kabar? Baik. Sekali lagi, apa kabar? Baik. Kok kenapa saya minta jawabannya baik? Karena baik itu ada singkatannya. Apa singkatannya? Bahagia aku ikut Kristus. Tepuk tangan dulu dong. Siapa yang bahagia menjadi pengikut Kristus? Semua bahagia? Coba dulu, tengok dulu kiri kanannya, ada senyum muka bahagia nggak? Walaupun pakai masker, kelihatannya kalau senyum ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, salam kenal buat teman-teman yang belum pernah kenal. Nama saya Tommy Chan, saudara jauh di Chan, jauh banget gitu ya. Tapi saudara dekat sampai ke Chan ya, saudara dekat. Beda mama lain papa. Baik, itu namanya nggak saudara ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sekarang mau membahas tentang sebuah tema ya. Oke, perkenalan dulu singkat deh. Saya sudah menikah, dikaruniai dengan seorang istri dengan 2 orang anak, putra dan putri ya. Anak saya namanya, yang besar namanya Ricci, umur 8 tahun, dan yang kecil namanya Renata, 4 tahun. Masih kecil-kecil anak saya. Jadi di sini semua saya panggil dan lebih senior dari saya. Tapi di sini walaupun senior, di sini saya lihat mukanya OMK semua tante. Ini OMK semua betul ya? Ini betul nggak OMK? Iya betul. OMK itu kan singkatannya orang muda Katolik atau orang muda kadaluarsa. Terserah ya. Ya, oke. Ya, istri saya satu asli orang Tibet. Di sini ada orang Tibet nggak? Nggak ada orang Tibet ya. Istri saya asli orang Tibet, cuman sayangnya nggak bisa ikut karena harus berbalik ke sekolah ya. Istri saya orang Tibet, Tionghoa Betawi maksudnya ya. Nah, kita pada kesempatan ini saya diminta untuk mewartakan di sini. Terima kasih kepada tim persekutuan Santa Clara yang luar biasa. Saya senang banget diundang ke Bogor. Pagi-pagi sudah sarapan soto miyagi, wah kenyang sekali ya. Sekarang saya mau membawa teman-teman semua kepada sebuah tema hidup menjadi penyembah yang benar atau true worshiper. Bagaimana menjadi seorang yang menjadi seorang pemuji yang penyembah benar itu ya. Saya mau cari kitab suci saya tapi gimana ya? Ya. Oke, terima kasih. Baik, kita sekarang mau sama-sama nanti lihat ya. Dari banyak kitab suci, dari banyak bacaan kitab suci, pada mau kitab suci? Enggak, Katolik banget ya. Ya, oke. Orang Katolik itu soalnya hafal. Ya, kita sekarang mau masuk ke dalam tema kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menyembah Tuhan?
Tuhan. Oke, terus jadi kalau anak Tuhan menyembah Tuhan. Dia pencipta dan penyelamat, itu makanya kita menyembah Tuhan. Ada lagi? Juru selamat kita. Karena dari juru selamat kita menyembah Tuhan. Ada lagi? Jalan yang benar itu jalan yang menyembah Tuhan. Oke, apa lagi? Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena kita sudah dibimbing sama Tuhan, jawabannya semuanya benar. Pertanyaan saya lagi yang kedua. Menyembah Tuhan itu seperti apa? Di dalam doa. Terus? Dalam nyanyi. Jadi kalau kan nyanyi gak menyembah Tuhan ya? Menyembah Tuhan itu kayak gimana sih? Melayani dan memikirkan Tuhan dengan hal yang baik. Oke, menyembah Tuhan itu caranya gimana? Berdoa. Oke. Ada lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali membingungkan ya. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Terus seringkali kita bertanya, menyembah Tuhan itu ngapain? Ya, bersyukur ya beda dong, bersyukur, menyembah ya menyembah, beda dong, ini dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kita akan menemukan jawabannya hari ini. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu. Oke, ya. Kita sekarang mau melihat kenapa kok kita menyembah Tuhan. Bahwa ternyata saya ingin membagikan ada 4 fakta. Sekali lagi ada berapa? 4 fakta. Ini yang harus menjadi motivasi apa? Motivasi kenapa kita perlu menyembah Tuhan. Kisahnya diambil dari 2 Tawarik bab 20 ayat 1 sampai 30. Saya kasih PR ibu-ibu di tempat ini, ibu bapak baca perikop ini di rumah. Ceritanya bagus banget karena cerita tentang peperangan. Cerita tentang peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana ceritanya? Saya coba untuk meringkas saja ya, tapi nanti kita harus dibaca di rumah ya. Ceritanya apa sih? 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30 bercerita tentang kemenangan atas Moab dan Amon. Nama rajanya Yosafat. Ya, nama rajanya adalah Yosafat. Yang menarik dari kisah ini adalah bahwa ternyata Allah berperang menggantikan Raja Yosafat. Wah, ini luar biasa nih. Ya, mau perang, tapi tentaranya Yosafat nggak benar-benar perang. Tapi Allah yang menggantikan berperang sehingga mengalahkan musuh-musuhnya Yehuda, mengalahkan musuh-musuhnya Raja Yosafat. Kenapa bisa? Karena Raja Yosafat menyembah Tuhan. Ceritanya begini. Yosafat atau bahasa Ibrani-nya Jehoshafat. Arti katanya Tuhan menghakimi. Dia adalah keturunan langsung dari Raja Daud. Kita tahu Raja Daud adalah Raja Israel yang paling tersohor. Sampai hari ini di Tanah Suci di Yerusalem makamnya selalu dikunjungi. Kalau kita lagi ziarah ke sana, pasti kita mengunjungi makamnya Raja Daud. Ya, dia adalah keturunan kelima. Raja Yosafat itu keturunan kelima dari Raja Daud. Artinya keturunan langsung. Kita tahu Raja Daud adalah seorang raja yang suka menyenangkan hati Allah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ada lagunya, bila roh Allah ada di dalamku. Asik. Bogor digoyang ya. Sukasari digoyang. Raja Daud adalah raja yang suka menyenangkan hati Allah karena dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Ternyata gaya hidup atau cara hidup yang menyembah itu, yang menyenangkan hati Tuhan itu ternyata diturunkan turun-temurun sampai ke Raja
Raja Yosafat. Raja Yosafat juga senang memuji nama Tuhan. Gitu ya. Beliau dikatakan adalah raja kerajaan Yehuda yang keempat. Kita tahu Israel di dalam perjanjian lama dibagi menjadi dua buah kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, nah dia adalah raja di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, dan berkuasa sekitar tahun 873 sebelum Masehi. Waduh, dia udah lama sekali. Ini cerita sejarahnya. Apa yang terjadi di tahun ini? Waktu itu, oh ya saya cerita dulu profilnya. Raja Yosafat ini adalah raja yang begitu sangat dekat dengan Tuhan. Selain itu dia adalah seorang ahli atau strategi perang. Seorang ahli strategi perang, dia raja yang saleh dan mengandalkan Tuhan. Yosafat juga raja yang sangat kaya. Tetapi walaupun kaya, dia tetap merendahkan hatinya di depan Tuhan. Dia pun raja yang memperhatikan kerohanian rakyatnya. Wah ya, dia mau supaya rakyatnya itu menyembah Tuhan. Dan yang kelima, dia seorang ahli penataan birokrasi pemerintahan. Wah, ini raja yang sangat pintar dan luar biasa. Ya, raja yang sangat adil pula katanya begitu ya. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Ini gambar sebuah peta. Ini peta zaman perjanjian lama, zaman ketika Raja Yosafat berkuasa. Ini adalah peta kerajaan selatan Yehuda. Ini adalah pusatnya. Ini disebut nama daerahnya sekarang itu, di sini ada kota namanya Yerusalem. Di sini, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita tahu ya, bangsa Israel atau Yehuda waktu itu kerajaan selatan di sini pusat pemerintahannya. Diserang sama tiga buah bangsa, yaitu orang-orang Bani Amon, orang-orang Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir atau orang-orang Edom. Bayangkan, ini bangsa Israel diserang sama tiga bangsa. Bani Amon itu Ammon, itu kata dasar dari kota Amman, Jordania. Bayangkan secara statistik angka, tentara Yosafat pasti kalah. Pasti kalah. Karena jumlahnya begitu besar. Akhirnya ini bangsa dikepung sama ketiga bangsa yang mau menyerang Yehuda. Ketika bangsa Yehuda mau diserang, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mengajak seluruh tentaranya dan rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Yosafat ketika diserang yang dia lakukan apa? Bikin persekutuan doa. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kitab suci mengatakan, ya, jadi kitab suci mengatakan, saya skip dulu, bahwa akhirnya Allah berperan menggantikan Raja Yosafat. Apa yang terjadi? Kurang lebih begini. Ketika mau diserang begitu, ayo kita hantam Yehuda begitu ya. Dari kejauhan tentara-tentara musuh bingung. Loh, ini si Yosafat ini gila kali ya. Udah mau mati, udah mau kalah bangsanya, dia malah pujian penyembahan. Dia malah bersorak-sorak. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dari jauh musuh mendengar. Waduh, dia malah party, dia malah pesta memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan membuat penghadangan. Bangsa-bangsa yang mau menyerang Yehuda nggak jadi serang, tapi di antara mereka malah saling membunuh. Bayangkan, Bani Amon, Bani Moab, sama orang-orang Edom saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Karena Yosafat memuji dan menyembah Tuhan. Mereka jadi saling membunuh, dibuat kekacauan sama Tuhan, sehingga akhirnya peperangan itu terjadi, tetapi tidak ada satu
korban pun dari pihak Yosafat. Ketika peperangan sudah terjadi selesai, Yosafat keluar dari pintu gerbang dan Yosafat mendapati musuh-musuhnya bergelimpangan di mana. Dan firman Tuhan mengatakan, nanti Anda baca ya, bahkan dibutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk mengumpulkan hasil jarahan perang. Bahkan kerajaan Yosafat semakin diberkati. Kenapa? Kita mau belajar dari Yosafat. Yosafat ketika datang masalah, dia menjadi takut. Wajar, manusia. Tetapi yang dilakukan, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Itu nanti ada di ayat 3. Ketika udah itu dia memerintahkan seluruh Yehuda untuk berpuasa, bersekutu, berdoa. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalahnya. Ini yang nomor ini, ayat 3 dan 4. Yosafat meminta yuk kita menyembah Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan pada masalahnya. Yosafat peka mendengarkan firman Tuhan. Karena ada seorang abdi yang Yosafat yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus begitu ya, mengatakan nubuat dari Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan yang dilakukan Yosafat, melakukan firman Tuhan dengan sikap percaya dan bersyukur. Akhirnya ketika melakukan ini semua, ada kemenangan atas musuh dan ditutup dengan berkat yang mengalir. Teman-teman yang terkasih PD Santa Clara, siapa di sini yang hadir gak punya masalah? Ada? Kalau yang gak punya masalah, tadi pulang boleh ambil konsumsinya 2 hari. Pasti semua punya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, dalam hidup ini masalah hidup sama seperti yang dalam Yosafat, betul. Kesehatan, perekonomian, keluarga, relasi, betul. Belum masalah bisnis, wah banyak banget. Tapi apa yang seringkali kita lakukan? Seringkali kalau kita dapat masalah, aduh Tuhan, kenapa Tuhan banyak masalah? Tuhan, kenapa? Gitu ya. Pertanyaannya, kalau kita begitu, kita sudah menyembah Tuhan. Halo. Seringkali kita begitu ya. Kalau datang masalah, aduh Tuhan, kenapa kok masalahnya datang lagi? Aduh Tuhan, lagi dapat masalah ini, kenapa dapat penyakit lagi? Aduh Tuhan, kenapa begitu lagi ada masalah ini, datang lagi masalah yang lain? Kenapa Tuhan, kenapa? Mungkin kalau Anda mau dengar suara Tuhan dari surga, Tuhan akan mengatakan dari surga ini, kenapa tidak? Loh ya, Tuhan mau kita belajar dewasa dalam iman. Ini yang dilakukan Yosafat. Ketika masalah datang, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain. Yang dia lakukan, dia fokus menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Allah berperan menggantikan kita. Nanti saya akan cerita bagaimana masalah dalam hidup saya. Tuhan menggantikan saya. Saya nggak perlu berperkara, tapi Tuhan yang turun tangan setiap kali saya angkat tangan menyembah Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar fakta yang kedua. Ternyata ketika kita menyembah Tuhan, ada sesuatu terjadi. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas. Ketika Paulus dan Silas di penjara, apa yang terjadi? Nah, kita baca dulu firman Tuhan ya. Kisah bab 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mujizat ketika memuji dan menyembah Tuhan. Belenggu dilepaskan.
Berapa banyak dari kita yang seringkali terbelenggu? Terbelenggu oleh apa? Oleh dosa. Terbelenggu oleh apa? Oleh sakit penyakit. Terbelenggu oleh apa? Luka batin. Terbelenggu oleh apa? Keduniawian, gitu ya. Bisa dilepaskan nggak? Mujizat. Mujizat menyembah. Paulus dan Silas dia masuk ke penjara yang paling tengah, bayangin ya. Udah masuk penjaranya paling tengah, dibelenggu pula. Ini berarti penjara kelas kakap, betul? Orang lain kalau posisi Paulus, kalau Tony Chen yang menjadi Paulus, mungkin saya akan nangis jadi-jadinya. Ya, mengutuki Tuhan mungkin. Tapi itu tidak dengan Paulus dan Silas. Dikatakan tengah malam Paulus dan Silas sama berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Coba, Anda kalau bermasalah gimana ibu-ibu? Halo? Kebanyakan ibu-ibu setahu saya di Jakarta, ya di Bogor sini saya nggak tahu ya. Kalau di Jakarta ibu-ibu itu paling demen itu devosi sama malaikat ke malaikat ke-5, 6, 7, 8. Tahu malaikat kelima tahu nggak? Malaikat ke-5, 6, 7, 8 ada ya? Saya kasih tahu. Malaikat itu ada 4 yang terkenal. Yang pertama malaikat Lucifer, udah diusir ke neraka. Nah, ada 3 lagi malaikat yang terkenal, siapa aja? Gabriel, Mikael, Rafael. Jadi ada Lucifer, ada 4 ya. Lucifer, Gabriel, Mikael, Rafael. Nah, malaikat kelima itu ada Rewel, Bawel, Comel, Moel. Nah ini malaikat-malaikat yang seringkali hinggap di ibu-ibu, tapi di Jakarta. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Oke. Nangkep ya. Lihat. Yang dilakukan Paulus Silas apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhannya gimana? Kenceng atau pelan? Kenceng. Bayangin. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin orang hukuman lain begitu mendengar stres kali ya dari penjara. Ini udah gila kali sebenarnya. Udah di penjara dibelenggu memuji nama Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Gak masuk akal. Betul? Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita begitu diundang, Bu, ayo datang persekutuan doa, kita pujian penyembahan. Aduh, gak bisa, lagi banyak masalah. Saya gak bisa pikir. Justru kalau lagi banyak masalah datang ke PD. Belenggu masalah bisa lepas gak? Bisa. Ini buktinya. Saya juga bingung. Banyak orang gak mau pelayanan kenapa lagi banyak masalah. Dan kita melayani itu kan ada yang bilang ya. Salah satunya kita menyembah Tuhan ketika kita melayani Tuhan tuh. Tapi kalau pelayanan, saya gak mengerti cara pikir orang-orang seperti ini. Justru harusnya ketika Anda sedang dalam masalah, itulah saatnya Anda memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang disebut hidup sebagai penyembah benar. Bahwa ternyata selama ini kalau kita ngomong Anda menyembah siapa? Menyembah Yesus. Kata Yesus, pret. Buat apa lu ngomong nyembah Yesus? Dia kata orang Jakarta ya. Buat apa lu ngomong nyembah Yesus? Tapi kalau nyembahnya, kalau selama kondisi lagi baik-baik saja, lagi sehat, lagi banyak duit, lagi banyak angpau, baru doa, baru penyembahan. Percuma. Pujian penyembahan itu tidak melihat situasi. Amin. Tapi juga bukan dalam arti, oh saya tetap pujian penyembahan tetap, tapi komel memang juga tetap sih Pak. Ada harus berubah juga. Ya, nah ini dia. Yang ketiga, yang ketiga seru nih. Bahwa yang ketiga ternyata kuasa kita memuji dan menyembah Tuhan itu mampu melepaskan diri dari roh jahat. Ada roh jahat kan sekitar kita? Ada? Ada nggak? Coba lihat kiri kanan. Nggak, barangkali ada gitu. Ya, saya ya. Ini melepaskan diri dari roh jahat. Kita baca firman Tuhan. Jadi ini kisah Daud.
Ya, di Daud itu leluhurnya Yosafat. Dikatakan gini, 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari badannya. Perhatikan, Daud ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkena pengaruh roh jahat nyingkir. Banyak orang di sini ketakutan. Banyak orang Katolik masih takut sama roh jahat. Saya sering kali diminta sama beberapa orang, tolong dong doain rumahnya kayaknya ada penghuninya deh. Saya bilang kalau rumah nggak ada penghuninya namanya rumah kosong. Bapak emang tinggal di mana rumah itu? Artinya ada penghuninya, Pak. Bapak kan tinggal di situ. Saya bilang, ya. Artinya suka dihuni oleh roh jahat, katanya. Ya. Saya bilang jangan takut. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, roh jahat itu takut. Jadi makanya kalau Anda merasa takut ada sesuatu di rumah, apa yang harus Anda lakukan? Memuji Tuhan pakai lagu apa? Pakai lagu apa? Hah? Pakai lagu rohani, lagu apa? Tahu nggak lagu ini? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hebat ya. Kita pintar ya kalau nyanyi ya. Tapi coba kalau ada Inggris datang ke rumah, nyanyi atau lari? Harusnya orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan gak takut sama iblis, betul? Iblis kita takut. Nah, yang keempat, ini dia, ini yang paling luar biasa. Ternyata ketika kita mau memposisikan diri sebagai seorang pemuji dan penyembah, ada kemenangan dalam masalah-masalah besar. Ini adalah dikisahkan Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Apa yang terjadi di sini? Ini bentar lagi mau video. Si Susi, tolong ditolong ya. Ada video. Ini adalah sebuah kisah. Mungkin Anda sudah pernah tahu ya. Kisah tentang Yosua. Oh Yosua? Yosua dalam kitab Perjanjian Lama adalah orang akhir negeri. Orang Israel yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi orang pertama yang mengerjakan tanah perjanjian setelah pembuangan di Mesir itu adalah Yosua. Karena Musa sudah keburu meninggal di mana Musa meninggal? Di Gunung Nebo. Ya, dia nggak sempat masuk tanah perjanjian, tapi Yosua yang akhirnya masuk ke ini. Oke, kemenangan dalam masalah besar. Apa yang terjadi? Yosua ketika waktu itu apa yang terjadi? Dia disuruh Tuhan, kalau kamu mau merebut kota itu, kamu harus memutari tembok kota Yeriko itu selama 7 hari. Nah, ini firman Tuhan. Nanti Anda baca ya, kisah ini seru banget. Yosua 6 1 sampai 20. Harus memutari tembok kota Yeriko selama 7 hari diputerin. Di hari ke-7 harus memutarinya 7 kali. 7 kali harus diputerin. Apa yang terjadi? Di hari ke-7 setelah putaran terakhir, Allah berfirman, kamu harus bersorak-sorai. Kamu harus memuliakan nama Tuhan. Kamu harus menyanyi, bersorak, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Tembok runtuh. Cuma karena apa? Bom? Bukan. Tembok runtuh karena pujian, penyembahan. Kita saksikan videonya berikut ini. Ya, sebentar. Bentar ya ibu ya.
Oke, sepertinya rada buat suara. Ya sudah, oke, kita saksikan videonya tanpa suara ya. Karena ternyata laptopnya bisa mengeluarkan suara. Haleluya. Oke, kita saksikan aja tanpa suara ya, saya akan jelaskan ya. Oke, ini kisahnya. Di luar tembok kota Yeriko, Yosua bersama dengan pasukannya, dia berdoa. Ini di depan tabut perjanjian. Ini tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini tanda kehadiran Allah. Jadi cara bangsa Israel menyembah Tuhan itu, dia dengan mengelilingi tembok kota Yeriko. Nah ya, Jeriko akan memberikan kepadamu. Caranya kamu harus mengelilingi tembok kota itu. Wah, satu hari satu keliling. Berjalanlah Yosua di sana ya. Wah, dia berjalan di sana mengelilingi tembok kota itu. Nah, ini tanda perjanjian Bapak Ibu. Ini tanda kehadiran Allah, Allah yang hadir. Dia melakukannya selama 6 hari. Wah ya, 6 hari. Pada hari ke-7 kata Tuhan, kamu harus mengelilinginya 7 kali. Waduh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika sudah 7 kali mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka meniup trompet dan mereka bersorak. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wah, mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai. Apa yang terjadi? Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, tembok kota Yeriko runtuh. Wah. Inilah yang terjadi. Akhirnya tembok kota Yeriko runtuh. Betulan ada kapolnya. Ini kuasa pujian atas yang ini tadi. Ya, akhirnya tembok kota Yeriko runtuh dan bangsa Israel merebut kota Yeriko, kota pertama di tanah terjanji. Ya, glory be to God katanya ya. Pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan akhirnya begitu mereka maju, kota Yeriko berhasil mereka hidupi. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Teman-teman, Bapak dan Ibu semua, ini saya ingin memotivasi Bapak dan Ibu. Jadilah seorang pemuji dan menyembah. Karena konon katanya di surga, saya mau buka ayat firman Tuhan dari Wahyu bab 19. Kita mau intip bagaimana suasana surga. Di sini bahasa ya. Baik. Bapak dan Ibu, Wahyu, di kitab Wahyu seringkali dikatakan bahwa surga itu apa isinya? Semua. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti deru air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Ini suara orang-orang di surga. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dan selanjutnya, konon katanya ketika kita semua masuk surga, ngomong-ngomong pada mau masuk surga kan? Siapa mau masuk surga? Siapa mau duluan? Amin ya? Semua mau masuk surga duluan, jangan ya. Katanya konon
di surga itu isinya kita hanya memuji dan dulu saya dikasih tahu, karena dulu saya salah seorang yang sangat benci karismatik. Ini jujur. Saya benci karismatik, karena orang karismatik itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Buat saya lebay orang karismatik itu dulu. Tapi saya begitu tahu tentang kebenaran bahwa katanya di surga ada isinya tuh cuma pujian penyembahan, saya mau masuk karismatik. Karena saya tahu nanti kalau saya masuk surga, pujian penyembahannya nggak kagok. Ya, jadi nanti nggak usah kaget. Kalau nanti ada udah masuk surga, kan nanti kita bikin peda lagi nih, betul nggak? Setuju nggak? Ya, kita semua masuk surga bikin pede. Nanti kalau ada orang kita lagi pujian penyembahan di surga, ada yang tanya, "Aduh, gimana sih caranya pujian penyembahan?" Kita bisa ngebatin dalam hati. Dulu bukan orang karismatik. Karena nggak biasa ya. Oke. Jadi akhirnya saya masuk karismatik supaya di surga saya nggak kagok. Nah, ibu bapak semua, teman-teman semua, ya ini adalah kemenangan besar, kemenangan Yosua. Nah, jadi bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa menjadi pemuji dan penyembah? Kita harus tahu dulu firman Tuhan. Penyembah benar itu apa sih? Penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Saya ingin Anda melihat satu ayat yang Yesus sampaikan kepada Anda hari ini. Nih, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apa sekarang itu? Hari ini. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang sampai ngomong Yesus. Yesus mengatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Anda tahu nggak? Karena ternyata ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Waktu zaman Yesus mereka adalah para orang Farisi. Orang Farisi itu salah satu orang yang sangat Yesus seringkali selepet, itu kalau orang Sunda bilang ya. Karena dia menyembah Tuhan bukan menjadi seorang penyembah yang benar, tapi menyembah tidak benar. Apa contohnya menyembah tidak benar? Saya kasih contoh ya. Ini orang Farisi modern ya. Jangan disingkat, karena kalau disingkat jadi PFM. Orang Farisi modern maksud saya ya. Orang Farisi modern itu bagaimana cara contohnya menyembah yang tidak benar? Saya mau menyembah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya pengen kaya. Bu, kenapa mau menyembah Tuhan? Iya Pak, saya mau pujian penyembahan datang ke PD. Soalnya saya bisnisnya bikin lemper, risoles, tasnya. Jadi kalau saya datang ke PD, suka dapat proyek dari koordinator PD, pastel lemper buat konsumsi PD. Jadi dia pujian penyembahannya tujuannya untuk apa? Bisnis. Ada lagi tanya, ngapain ikut persekutuan doa rajin di gereja pujian penyembahan? Iya, karena saya bisnisnya sebagai agen asuransi. Gereja itu menjadi tempat banyak prospek. Anak muda ditanya kenapa mau pujian penyembahan? Karena di sana ada pewarta yang ganteng, ada pewarta yang cantik masih single. Waduh, motifnya bukan untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hanya untuk ego. Inilah yang disebut orang-orang yang menyembah Tuhan ada apanya. Tapi jadilah penyembah benar yang menyembah Tuhan apa adanya. Bagaimana caranya sekarang kita menjadi penyembah-penyembah benar? Saya ingin memperkenalkan sebuah spiritualitas. Spiritualitas itu adalah sebuah cara hidup yang mewarnai, yang menghidupi hidup seseorang, itu disebut spiritualitas. Makanya ada spiritualitas Fransiskan, spiritualitas Ignatian. Cara hidupnya itu semua dihidupi oleh spiritualitas itu. Nah, saya ingin memperkenalkan spiritualitas Pentakosta. Kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa itu Hari Raya Pentakosta? Roh Kudus turun atas para rasul kepada kita semua. Ulang tahun gereja. Apa spiritualitas Pentakosta?
Pentakos. Sebenarnya nulisnya harusnya pakai huruf E, tapi saya agak maksa jadi Pentakos. Terdiri dari 9 huruf PENTACOST, yaitu proses 9 hari menantikan Roh Kudus. Anda harus punya spiritualitas ini supaya Anda sungguh-sungguh menyadari bagaimana hidup menjadi seorang penyembah. Kita bahas satu persatu, ada 9 langkah. Nanti yang mau bahan ini minta sama panitia ya, saya kasih bahannya gratis. Yang pertama adalah praising God. Orang yang menyembah benar dalam Bapa, dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran, adalah orang yang punya cara hidup memuji Tuhan. Ya, cara hidupnya memuji Tuhan. Jadi bukan cara hidup yang suka ngomel, rewel, comel, itu enggak pakai. Tapi cara hidup yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Jadi saya harap ibu-ibu di tempat ini yang masih punya suami, seringkali kadang-kadang kalau pagi-pagi diminta tolong sama suaminya, "Mas, tolong bikinin aku kopi." Lalu sambil ngaduk kopi, dasar laki-laki banyak mau. Nah, kita biasa ngaduk kopi, mulutnya ngomong seperti itu kopi jadi makin pahit. Tapi berubah ya, cara hidupnya seperti apa? Memuji Tuhan. Jadi sambil ngaduk kopi buat suami, "Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu." Saya yakin kopi itu menjadi kopi yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Suami percayalah, suami Anda niscaya akan berubah. Tadinya pelit jadi makin pelit. Gaya dari pelit tadinya jadi normal. Gaya hidup memuji Tuhan. Jadi kalau ngomong bersama dengan saudara-saudaranya harus dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba colek kiri kanannya bilang ini, dengerin tuh gitu. Dengerin tuh. Yang kedua, habis huruf P, huruf E, apa? Ekaristi. Bapak Ibu semua lebih suka anak mana sih? Bisa online atau offline? Online atau offline? Offline ya. Lebih suka datang ke gereja ya? Yuk kita datang ke gereja. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus bukan lagi secara batin tapi secara real. Amin. Karena ketika kita mau datang, ketika kita konsentrasi di perayaan Ekaristi menyambut tubuh dan darah Kristus, kita menunjukkan kepada Tuhan, aku mau menjadi penyembah yang benar. Amin. Yang kedua kan apa? New life juga. Hidup baru. Hidup baru itu bukan dalam arti begini. Oh, saya udah pernah ikut kata kawal. Saya sudah pernah ikut seminar hidup dalam hidup baru dalam Roh Kudus gitu ya. Bukan. Tapi hidup baru adalah hidup yang mau terus diperbaharui. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Artinya, bagaimana kita mau terus senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Hidup baru, tinggalkan manusia lamanya. Devosinya jangan ke malaikat 5678 lagi. Ya. Habis N apa? T. Apa itu T? Wah, dayu firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kami-Ku terang bagi jalanku. Wih, hebat. Hafal. Gak pakai teks, hafal. Nah ini nih, orang Katolik, orang karismatik itu pintar menghafal lagu, tapi penghayatannya mau besar. Saya kasih tau buktinya ya. Kalau memang betul-betul Anda menghayati lagu, harusnya firman-Mu berita bagi kakiku terang di jalanku. Anda dan saya gak akan pernah berani keluar dari kamar, gak akan pernah berani keluar dari rumah sebelum baca firman. Anda tidak ada berita bagi kakimu, tidak ada terang bagi jalanmu. Banyak orang akhirnya lagunya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pernah stroke ya? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam, banyak luka batin. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, amnesia. Betul? Banyak orang kata amnesia. Kalau berantem tuh, lu nggak tahu siapa Tuhan. Lu amnesia. Betul? Nah ini. Wajib baca
menghidupi firman Tuhan. Saya di Jakarta sebagai seorang pengajar SPBI, kami melatih banyak para worship leader dan singer. Bapak Ibu, saya sudah pelayanan ke orang transparansi sudah 22 tahun. Saya mohon maaf ya, tahu betul kualitas seorang worship leader yang rajin baca firman sama yang nggak pernah baca firman kelihatan dari cara dia memuji Tuhan. Dari perbandaran yang disampaikan ketika berdiri. Saya kelihatan ini orang rajin baca firman atau enggak, kelihatannya ketika kapan, ketika kena masalah. Apakah dia berkatakan firman Tuhan? Ya, jadi harus rajin baca firman. Sore pagi kiri kanan dia bilang dengerin tuh, gitu bilang lagi. Adoration. Nah ini. Yang kelima, setelah baca firman harus punya waktu penyembahan pribadi. Artinya untuk penyembahan pribadi itu bagaimana Pak? Saya nggak bisa bahasa roh. Nggak perlu bisa bahasa roh untuk bisa menyembah Tuhan. Yang penting Anda punya waktu hening. Setelah berdoa ada waktu hening. Membiarkan Tuhan berkata-kata. Pak, saya nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Saya juga nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Tapi gimana cara saya mendengar suara Tuhan? Lewat firman. Nanti kalau baca firman, tutup firmannya, diam aja sebentar. Hening. Biarkan Tuhan berkata-kata kepada hati kita dalam hati kita. Ya, ada waktu untuk diam, hening, kontemplasi. Bisa? Yang keenam, community. Nah, hidup di dalam komunitas. Anda kalau nggak hidup dalam komunitas itu sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius 10:14. Seperti anak domba yang bisa masuk tiba-tiba di tengah-tengah serigala. Betul? Anda harus berada di dalam kawanan domba. Kalau kawanan domba itu serigala nggak berani nyerang. Tapi serigala baru nyerang kalau ada domba yang tercerai-berai. Itulah makanya Yesus akan peduli terhadap satu ekor domba yang hilang. Dia rela meninggalkan yang 99 untuk menyelamatkan yang satu. Kenapa? Karena kalau domba sudah mulai hilang dari komunitas, itu disergap sama serigala. Jadi makanya ini PD-nya berapa hari sekali? Sebulan sekali. Bulan depan undang yang banyak tetangga, saudara, menantu, ya, kalau masih punya mertua, siapapun undang supaya apa? Kasihan, jangan-jangan orang-orang itu adalah orang-orang yang terserah berai, hidup dalam komunitas. Yang ketujuh, caranya untuk menjadi cuma benar bagaimana? Offering Tuhan. Apa itu offering Tuhan maksudnya? Hidup dalam pertobatan. Sakramen. Karena salah satu penghalang kenapa saya nggak bisa menyembah Tuhan ya? Kenapa saya nggak bisa memuji Tuhan ya Pak? Karena banyak dosa. Sakramen tobat adalah sakramen pembebasan dari segala ikatan dosa. Ya, sakramen tobat. Yang kedelapan, sacrifice. Apa? Rela berkorban dan mau membayar harga. Artinya apa? Melayani Tuhan. Yuk kita mau ambil bagian di dalam tugas karya pelayanan. Ambil bagian. Tadi ada yang bilang tuh menyembah Tuhan salah satunya melayani Tuhan ya. Setuju. Bayar harga. Ya. Banyak ibu-ibu itu anak muda khususnya perempuan masih muda nih tante ya. Ayo deh, pelayanan. Aduh tante, mohon maaf, ini lagi ujian skripsi. Nanti aja begitu sudah selesai. Nanti begitu selesai sarjana, ternyata begitu selesai sarjana keburu dikawinin orang. Terus ya aku udah keburu hamil diajak pelayanan. Ayo deh pelayanan. Aku mohon maaf tante, pelayanan nggak sih? Nanti begitu anak udah gede aja pelayanan. Begitu anak udah gede diajak pelayanan. Ayo pelayanan. Aduh mohon maaf tante, anak harus tetap belajar. Kalau nggak dia main gadget. Begitu anak udah gede, keburu kawin, udah punya cucu, diajak pelayanan, aduh pelayanan bisa nggak? Nggak bisa ngomong. Jawabannya gini, nanti aja, begitu cucunya udah gede, begitu cucu udah gede, ayo bu kita pelayanan. Aduh mohon maaf, saya kakinya udah sakit. Naik tangga nggak bisa. Itu judul filmnya Gak Niat.
Tapi kalau ditanya mau diberkati Tuhan, mau. Ya, tapi nggak mau bayar harga. Nggak mau ikut, melayani Tuhan itu nggak perlu harus keren-keren, bisa main musik, bisa nyanyi loh. Ibu-ibu mau jadi pelayan, mau jadi seorang pelayan, berdiri di depan, nyalamin satu-satu yang datang, shalom dengan senyum, itu sudah pelayanan bukan? Jadi nggak usah spektakuler loh, ya. Oke. 9. Terakhir, tender hati. Mari kita memiliki hati yang lemah lembut, mau dibentuk dan diubah. Artinya punya hati yang lemah lembut itu apa? Enggak baperan. Masalah zaman sekarang itu banyak orang baper. Apa baper? Bawa perasaan, sensitif. Baru ditegur sensitif, marah, gitu ya, ngambek, ya mutung, langsung mutaber, mundur tanpa berita. Kayak gini kan? Begitu ditegur, bimoli, bibir monyong 5 cm. Ini sini orang nggak dewasa ya. Ya kan orang-orang seperti ini sikap hidupnya kelihatan, dia belum bisa menjadi penyembah benar. Dan kalau kita pelayanan ada konflik, wajar nggak? Wajar. Ya kita lihat siapa orang atau Tuhan buat dalam hati. Oh iya konflik ya nggak apa konflik toh saya sebenarnya mau menyenangkan hati Tuhan bukan menyenangkan hati orang, gitu aja kan. Kalau ada orang kasih kritik kan, kalau yang bagus kita terima, ya udah kita berubah. Kalau yang memang enggak ya udah masuk ke begini, keluar ke begini kan selesai, betul? Boleh nggak baper? Boleh. Bapernya yang bawa perubahan. Nah, kalau yang nggak boleh bawa perasaan. Saya mau cerita. Saya itu 22 tahun hidup sebagai seorang pelayan Tuhan di Pembaruan Karismatik Katolik, dan sejak dulu saya masih di Kuskupan Bandung. Suka duka saya alami dari masa jomblo, masa sekarang sudah menikah sampai masa sekarang. Di hidup saya selalu membaktikan diri. Saya suka banget kalau disuruh bawain tema-tema tentang pujian penyembahan. Kenapa? Karena boleh dikatakan sepanjang hidup saya bisa ada sampai hari ini berdiri di depan Bapak Ibu karena pujian penyembahan. Berapa banyak peristiwa dalam hidup saya, berapa banyak Tuhan menyelamatkan hidup saya, cuma karena pujian dan penyembahan. Ada 2 cerita. Cerita pertama bukan berkaitan langsung dengan saya, tapi ini berkaitan dengan pujian penyembahan. Sekali waktu saya bertugas sebagai seorang pemain keyboard. Sudah dijadwalkan, Tom, hari Kamis tugas menjadi pemain keyboard. Waktu masih di Bandung. Oke. Tiba-tiba udah mau waktunya tugas hari Kamis malam, Kamis sore lah, tiba-tiba badan saya mendadak demam, panas tinggi, dan nggak bisa melayani Tuhan. Berdoa, saya pujian penyembahan, tapi saya merasa kayaknya memang bukan saya yang harus tugas malam hari itu. Lalu saya menelpon salah seorang teman saya, seorang perempuan, teman perempuan saya itu pemain keyboard waktu masih di Bandung. Saya bilang, Vi, tolong bantu Vivi. Terus si Vivi ini ngomel, gua mau ke Jakarta, lu malah nyuruh gua tugas. Udah lalu tugas lu. Karena gua ngerasa kayaknya ketika gua berdoa penyembahan, kayaknya Tuhan harus lu yang tugas. Terus si Vivi ngomong gini, lu yakin Tuhan ngomong gini? Ketika gua penyembahan, gua mendapatkan sebuah vision yang menjadi persoalan gua itu bukan gua tapi gue. Gak tau kenapa saya ngomong gitu. Benar. Karena terjadi akhirnya si Vivi itu dengan sambil mengeluh, dia akhirnya gak membatalkan ke Jakarta sama teman-temannya. Dia memutuskan untuk pelayanan dan keyboard. Mana tahu? Begitu si Vivi lagi main keyboard, Vivi dapat kabar bahwa satu mobil yang teman-teman yang tumpangi itu kecelakaan di Tol Cipularang dan mati semua. Saya mendengar berita itu merinding. Orangnya masih ada. Saya bilang, saya membayangkan kok bukan saya main keyboard, kenapa Tuhan kasih saya sakit? Waktu saya sakit itu
puji Tuhan, saya tidak mengeluh, aduh mau main keyboard gitu ya, tapi enggak, saya mencoba untuk dengan sakit penyakit ini saya mencoba untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan kasih sebuah vision. Satu. Kedua, ada sebuah cerita. Ceritanya adalah begini. Kalau saya menikah dengan istri saya, sebelum menikah biasa suka ada yang namanya check up pernikahan atau check up kesehatan. Kami berdua cek. Anda tahu beritanya berita yang sangat membuat saya shock. Ternyata begitu diperiksa, kandungan istri saya dikatakan tidak bisa hamil. Karena apa? Karena istri saya menderita endometriosis akut dan ada miom. Berapa banyak? 13. Intinya gak akan mungkin lah hamil. Tapi gimana? Gedung udah DP, Jumlahnya udah DP, catering udah DP. Galakan soal itu alasan. Karena memang udah serem gitu ya. Akhirnya kita nggak ngomong ke orang tua. Tapi yang kita lakukan, saya percaya sama Tuhan nih. Kalau memang Tuhan nggak mau kasih kita anak, ya pasti kita dikasih jalan lain. Tapi kalau Tuhan mau kasih, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tugas kita memuji dan menyembah Tuhan. Istri saya nangis, saudara. Mau merit nangis, dia nggak siap karena dia merasa sebagai wanita kan pengen memberikan keturunan gitu ya. Dan saya pun sama nangis. Saya berdoa, ya udah kita pujian penyembahan. Jadi pacarannya cukup lumayan kudus ya, setiap kali pacaran berdoa pujian penyembahan gitu. Jadi jauh dari Inggris lah ya. Intinya kita mencoba untuk berdoa. Anda tahu? Akhirnya kami menikah, orang tua satu pun dari kita kasih tahu. Ya udah, saya bilang udah kita senang-senang aja lah kalau Tuhan mengizinkan kita berdua sampai mati, udah nikmatin aja. Anda tahu? Saya menikah bulan Mei tahun 2013, Mei, Juni, Juli, bulan Juli, istri saya positif hamil. Senang nggak saya? Saya dan istri nggak senang. Karena begitu tahu positif hamil, kita datang ke dokter kandungan, dia ngomongin apa? Anakmu tidak akan pernah bisa berkembang dan susah lahir. Miumnya 13, gede-gede. Nanti ini anak besar, mium makin besar. Dan ini nggak akan bisa melahirkan. Harus nggak bisa normal, harus sesar dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah setiap malam saudara. Saya setiap malam cuma bisa menangis. Saya menyembah Tuhan bersama dengan saya. Pujian penyembahan, pujian penyembahan. Mujizat terjadi. Bulan ketiga dokter bilang, anakmu hidup, berkembang. Tapi bro, miumnya juga tambah gede. Jadi makanya kalau saya istri itu gede banget. Karena miumnya juga mau besar. Akhirnya ya sudah, kita terus pujian penyembahan. Di saat harinya mestinya lahir, mujizat Tuhan terjadi. Anak saya lahir normal, tanpa pendarahan. Miumnya gimana? Masih ada. Karena saya pujian penyembahan. 1 tahun usia anak saya, ini kebalikannya. Istri saya hamil lagi. Saya stres lagi. Dan saya posisi hatinya waktu itu berbeda. Posisinya bukan posisi memuji dan menyembah. Saya tidak mengatakan puji Tuhan, tapi saya mengatakan Tuhan, kenapa kau beri anak lagi? Itu keluar dari mulut seorang wanita. Anda tahu apa yang terjadi? Anak saya meninggal dalam kandungan. Saya di situ minta ampun sama Tuhan. Saya seorang penyembah, mulut yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kenapa saya tak pernah mengatakan syukur? Tapi saya mengeluh. Ketika saya mengeluh, Tuhan ambil anak saya. Dan ketika saya mohon ampun dalam sakramen tobat, saya tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dalam hidup saya kami berkeluarga, Tuhan mengaruniakan saya lagi 1 anak lagi yang sekarang usianya sudah 4 tahun.
Teman-teman, kalau mau cerita tentang peristiwa pujian penyembahan dalam hidup saya nggak bisa cerita. Ternyata 3 hari 3 malam nggak cukup. Intinya adalah walaupun kesaksian saya sedikit, tapi saya mau teman-teman ini kita menemukan bagaimana menemukan Tuhan di dalam keputusan Anda dan kita semua mau memuji Tuhan. Amin. Ingat, memuji Tuhan itu bukan dengan kata-kata, tapi dari hati. Bukan karena situasi yang menyenangkan, tapi karena keputusan. Saya ingin mempersembahkan kepada Anda semua. Ini ada 9 hal yang perlu Anda ketahui. Pentakos, mari kita hidupi 9 hal ini dan semua lagu yang akan nyanyikan buat Anda, boleh? Mari kita jadikan ini sebagai doa penutup kita, berdoa kita kepada Allah. Lewat lagu pujian ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, mari kita jadikan hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita ambil posisi berdoa. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada itu semua adalah anugerah. Sadar bila ku ada semuanya karena anugerah, bukan Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau hidup kami menjadikan suatu penyembahan hanya bagi nama-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Pujian dan syukur kami bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan-Mu padamu. Ku tahu
Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa ternyata banyak sekali firman-Mu mengatakan kepada kami bagaimana ternyata kuasa ketika kami memuji dan menyembah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Bahwa ada suatu kuasa yang terjadi di dalam hidup kami, kuasa Roh Kudus yang mampu menggantikan kami berperang melawan setiap apapun yang ada dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ternyata ketika kami mau memuji dan menyembah-Mu, Engkau membebaskan kami dari segala macam ikatan. Ketika kami menyembah-Mu, Engkau juga membuat kami memiliki satu kekuatan untuk dapat menghalau setiap serangan iblis atau roh jahat. Dan ada satu kemenangan besar seperti Yosua ketika kami memuji dan menyembah. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa. Bapak dan Ibu, saya ingin mengundang semua boleh pegang mulutnya. Allah Bapa kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini memegang mulut mereka masing-masing. Tuhan, dengan mulut mereka memuji-Mu, tapi tidak jarang dengan mulut juga mereka mengucapkan kata-kata negatif. Bukan berkat yang mereka katakan, tapi seringkali omelan, seringkali amarah, seringkali gosip, seringkali kata-kata hujatan keluar dari mulut mereka. Tuhan, ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap mulut ini, agar mulut ini selalu memuji-Mu, mulut ini selalu menyembah-Mu, dan kami mau kembalikan fungsi mulut ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan dosa menguasai mulut kami. Jangan biarkan kuasa jahat merusak apapun yang keluar dari mulut kami. Tapi kami mau berdoa, biarlah dari mulut kami keluar berkat. Biarlah dari mulut kami keluar kata-kata peneguhan, kata-kata penuh iman, kata-kata penuh harapan. Dan ketika kami mendoakan orang-orang dengan mulut kami, ada kuasa kesembuhan terjadi bagi yang sakit, ada kuasa pembebasan terjadi bagi mereka yang terbelenggu, ada kuasa kelepasan bagi mereka yang terikat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sucikan, kembalikan mulut kami, hati kami, hidup kami hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita terus berdoa. Di hadapan kami Tuhan, ada 77 doa yang ditulis oleh Putra dan Putri-Mu. Hamba-Mu tidak tahu apa yang ditulis di tempat ini, tetapi ada satu hal pasti. Di sini ada harapan, di sini ada ucapan syukur, di sini ada permohonan, di sini ada banyak pergumulan dari anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, apabila yang mereka tulis seturut dengan kehendak surga, terjadilah pada mereka seturut dengan kehendak. Tetapi Tuhan, mungkin apabila yang kami tulis, kami minta tidak seturut dengan kehendak surga, ajar kami Tuhan, berikan kepada kami iman bahwa rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku, bahwa segala sesuatu yang kami rancang itu mungkin kurang baik, mungkin kurang berkenan di hadapan. Beri kami iman. Tetapi apabila mungkin yang kami minta, kami harapkan lewat doa-doa ini adalah sesuatu yang belum waktunya kami terima, beri kami kesabaran, beri kami juga iman, beri kami punya kemampuan untuk kami mampu melihat bahwa ada hari depan yang penuh harapan, bahwa ada saatnya Engkau akan memberkati kami. Dan ketika ada jawaban doa terkabul dari doa yang kami tuliskan di sini, berikan kepada kami keberanian untuk bersaksi, untuk menyaksikan betapa Engkau sudah mengabulkan doa-doa kami ini, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam hidup kami dan bagi hidup banyak orang. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dan kami bersatukan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita sekarang sudah mengerti bagaimana kuasa pujian dan penyembahan. Ya, kita sudah mengerti begitu dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan. Kita mulai sekarang pulang ke rumah, kita mau belajar untuk memuji, menyembah Tuhan. Kalau nggak bisa buka YouTube, cari lagu-lagu yang kita suka. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita mau tutup doa pagi pada siang hari ini. Kita mau katakan hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri. Tadi sudah Bro Komican sudah tutup dalam doa Bapak. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terutama kepada Tuhan yang pada pagi hingga siang hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa lewat pujian, penyembahan dan firman yang dilakukan. Kita bertemu kembali pada tanggal 12 Juli. Tuhan Yesus memberkati kita semua.